berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Tempel Manchester City, Liverpool kalem saja soal persaingan titel. Liverpool memberikan tekanan ke Manchester City di puncak klasemen usai menang 3-0 atas Brentford. Kemenangan ini membawa Liverpool naik ke posisi kedua Liga Inggris melewati Tottenham Hotspur dan Arsenal, menempel Manchester City. Liverpool kini cuma 1 poin di belakang Manchester City yang baru berimbang dengan Chelsea. Walaupun mereka mampu menempel pasukan Guardiola, tapi si merah ogah terburu-buru bahas persaingan titel. Klopp akui Brentford bikin repot. Liverpool menang 3-0 saat menjamu Brentford di Anfield. Meski skor tampak mencolok, pertandingan berjalan cukup rumit buat Liverpool. Mereka bikin tuan rumah frustasi di awal laga dan beberapa kali mengancam lewat serangan cepat mengandalkan Bryan Mbeumo. Jurgen Klopp pun memuji respon para pemainnya terhadap kerumitan itu. Manchester City diimbangi Chelsea, Guardiola hasil yang adil. Manchester City ditahan imbang Chelsea 4-4 pada pertandingan Premier League. Manajer Manchester City, Pep Guardiola tak menampik pertandingan berjalan sangat seru dan ketat. Menurutnya, kedua kesebelasan sama-sama ingin menang sepanjang 2 kali 45 menit. Ia menilai hasil tersebut pantas didapat kedua tim. Pochettino minta maaf tak salaman dengan Guardiola. Ada kejadian menarik tepat setelah wasit Anthony Taylor meniup peluit panjang. Mauricio Pochettino memasuki lapangan dan berusaha mengkonfrontasi Taylor dan hakim garis. Pochettino geram karena Taylor mengakhiri laga ketika Chelsea berusaha membangun serangan balik. Ia sampai tidak menyalami Pep Guardiola lantaran keburu memasuki lapangan. Pochettino mengaku salah karena bertindak emosional kepada Taylor hingga harus melewatkan momen bersalaman dengan Guardiola. Dia meminta maaf atas hal tersebut. Ini baru Chelsea. Mauricio Pochettino puas dengan penampilan Chelsea meski cuma imbang dengan Manchester City. Cara main dan mentalitas The Blues ada di jalur yang tepat. Pendekatan permainannya bagus, kami bermain dengan berani. Itulah ide sepak bolanya. Saya sangat bangga dan senang, para pemain tidak pernah menyerah. Reaksi dari para pemain ini menakjubkan, ungkapnya pada Sky Sport dikutip BBC. Unai Emery, Masterclass, Villa Park disulap jadi benteng tangguh. Ada catatan menarik yang berhasil ditorehkan Aston Villa dalam kemenangan atas Fulham. Opta mencatat ini menjadi kemenangan Liga ke-13 The Villains di kandang berturut-turut. Sosok Unai Emery menjadi yang paling disorot atas performa gemilang Aston Villa saat ini. Juru taktik Spanyol itu dianggap berhasil mendongkrak Villa sejak ditunjuk sebagai manajer pada Oktober 2022. Rashford tak bahagia di MU? Marcus Rashford kembali tanpa gol saat Manchester United menang 1-0 atas Luton Town. Buat Rashford itu adalah pertandingan ke-12 beruntun tanpa gol. Tren negatifnya ini turut menjadi penyebab seretnya gol setan merah yang sejauh ini juga masih inkonsisten secara permainan. Top skor sepanjang masa Premier League Alan Shearer berkesimpulan bahwa Rashford sedang tak nyaman di MU. Ada isu yang menahannya tampil di level 100%. Barca kurang meyakinkan, Xavi salahkan media. Meski menang melawan Deportivo Alaves, penampilan Barca tidak cukup memuaskan. Sebagian supporter dilaporkan sempat mencemooh Lewandowski dan kawan-kawan di tengah pertandingan.
Sementara itu, Barca belakangan ini gencar dikritik karena tampil buruk sejak kekalahan di El Clasico. Pelatih Barcelona Xavi menyebut kritik dari media berdampak negatif untuk pemain-pemain mudanya. Tidak diragukan lagi apa yang ada di media mempengaruhi bagaimana tim bermain, ucap mantan gelandang top Spanyol ini di ESPN. Tiada dendam antara Mourinho dan Sarri. Sebelum laga Roma versus Lazio, kedua pelatih sudah lempar kata-kata pedas. Maurizio Sarri menyebut kalau Roma yang main di Liga Eropa cuma memainkan laga persahabatan, sementara Jose Mourinho menyebut kalau kata-kata itu cuma keluar dari pelatih yang minim trofi. Dilansir dari DAZN, kedua pelatih itu lantas ditanya, apakah masih ada tensi tinggi di antara keduanya? Sarri selalu menyenangkan. Kami bercanda sebelum laga tentang kata-kata yang kami saling lempar selama seminggu terakhir. Kami saling menyukai, jelas Jose Mourinho. Dalam kesempatan yang sama, Maurizio Sarri mengaku hubungannya dengan Mourinho baik-baik saja. Malah Sarri ketawa-ketawa ketika sebut Mourinho menyebalkan langsung di depan wajahnya. Dortmund pantas kalah dari Stuttgart. Niklas Füllkrug tak memberikan banyak komentar pasca kekalahan Dortmund atas VfB Stuttgart. Pertandingan di Mercedes-Benz Arena itu pun berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan di Schwaben. Pencetak gol tunggal di Rotten tersebut mengaku timnya layak kalah di laga akhir pekan ini. Stuttgart lebih mendominasi laga di babak pertama dibandingkan pada babak kedua. Banyak kekurangan dalam permainan kami. Secara taktik, Stuttgart sangat mengejutkan kami, ujar Füllkrug. Inter Milan versus Frosinone, gol Federico Di Marco tuai pujian. Sebuah gol spektakuler diciptakan oleh Federico Di Marco pada pertandingan Inter Milan versus Frosinone di Giornata ke-12 Serie A. Sontekan Federico Di Marco dari sisi kiri mengejutkan kiper Frosinone yang tak mampu menahan bola masuk ke gawangnya. Gol Di Marco menjadi salah satu hal yang disorot oleh pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, yang memuji gol tersebut. Di Marco mencetak gol, dia pantas mendapatkannya. Itu adalah gol yang jarang terlihat. Saya mengucapkan selamat kepadanya, ujar Inzaghi. Juventus pantau gelandang Bolonya Lewis Ferguson. Direktur olahraga Juventus Cristiano Giuntoli kabarnya terlihat berada di Stadio Renato Dall'Ara untuk memantau perkembangan gelandang Bolonya Lewis Ferguson. Lewis Ferguson terbilang sebagai salah satu pemain terpenting di dalam skuad Bolonya asuhan Thiago Motta pada musim ini dengan selalu bermain pada setiap laga di musim ini. Dia pun telah sukses mengukir 3 gol dan 4 assist sejauh ini. Juve sendiri memang memerlukan gelandang pada bursa transfer Januari mendatang. Roberto De Zerbi kecewa Brighton ditahan imbang Sheffield United. Brighton dan Albion meraih hasil yang mengecewakan saat mereka menjamu Sheffield United di Amex Stadium. The Seagulls hanya mampu meraih 1 poin usai mengakhiri laga dengan skor 1-1. Menanggapi hasil tersebut, Roberto De Zerbi mengaku kecewa karena kehilangan 2 poin yang sangat penting. Bukan hanya itu, De Zerbi juga menyebut The Seagulls seharusnya bisa meraih kemenangan usai menunjukkan penampilan yang bagus pada babak pertama. Namun, sejak bermain dengan 10 pemain, membuat The Seagulls mulai mendapatkan tekanan. Pochettino ambil sisi positif imbang lawan Manchester City. Mauricio Pochettino mengatakan Chelsea akan menjalani sisa musim ini dengan penuh percaya diri karena yakin dapat bersaing dengan tim-tim terbaik setelah secara dramatis paksakan hasil imbang lawan Manchester City. Setelah kesulitan mencetak gol selama bulan Agustus dan September, Chelsea kini telah mencetak 8 gol dalam 2 pertandingan terakhir mereka. Ini adalah ketiga kalinya musim ini mereka mencetak 4 gol dalam 1 pertandingan liga. Sebaliknya, tim tidak berhasil melakukan hal tersebut di sepanjang musim lalu.
Getafe akan coba permanenkan Mason Greenwood setelah akhir masa pinjamannya. Klub La Liga Getafe akan mencoba untuk mempermanenkan pemain pinjaman mereka dari Manchester United, yakni Mason Greenwood. Kabar dari The Sun mengatakan manajer Getafe Jose Bordalas akan mencoba untuk membujuk pihak manajemen Manchester United agar mau menjual Greenwood. Getafe sendiri tak main-main dan siap untuk membayar sang pemain agar bisa memboyongnya dari United. Akan tetapi pihak Manchester United sendiri sepertinya enggan untuk melepaskan Greenwood secara permanen dan lebih memilih opsi meminjamkannya lagi selama 1 musim. Ancelotti konfirmasi Bellingham akan bergabung dengan skuad Inggris. Jude Bellingham memang tidak bermain saat Real Madrid mengalahkan Valencia. Namun pelatih Carlo Ancelotti telah mengkonfirmasi Bellingham akan bergabung dengan skuad Inggris minggu depan. Aturan FIFA mengharuskan klub untuk memberikan bukti cedera untuk meminta penarikan. Dan Ancelotti mengindikasikan Bellingham akan diperiksa oleh Inggris sebelum keputusan dibuat. Jika Bellingham absen, dia akan tetap di Madrid untuk melanjutkan pemulihannya dan diperkirakan akan kembali beraksi sekitar 2 minggu. Comeback ke dunia sepak bola, Paolo Maldini menuju Al Ittihad. Paolo Maldini segera kembali ke dunia sepak bola dalam kapasitas profesional. Legenda AC Milan tersebut akan berperan sebagai direktur olahraga Al Ittihad. Paolo Maldini sendiri telah menganggur sejak kepergiannya yang tiba-tiba dari Milan, di mana ia pernah menjabat sebagai direktur teknik pada akhir musim 2022-2023. Maldini akan bertemu dengan sekelompok pemain yang menarik jika dia mengambil pekerjaan dengan Al Ittihad. Tim asal Arab Saudi itu saat ini memiliki pemain hebat seperti Karim Benzema, N'Golo Kante, dan Fabinho. Al Hilal dikabarkan berencana coret Neymar demi datangkan 1 pemain asing. Al Hilal dilaporkan berencana mencoret Neymar Junior untuk sementara waktu pada musim ini setelah sang pemain mengalami cedera lutut. Klub Liga Arab Saudi itu ingin merekrut pemain asing pada bursa transfer Januari 2024. Dan setelah diskusi antara sang manajer dan jajaran klub, Neymar sekarang tidak akan menjadi bagian dari skuad sampai dia pulih dari cedera. Dengan Al Hilal sudah memiliki 8 bintang asing, pemain berusia 31 tahun ini hanya mencetak 1 gol dalam 5 pertandingan untuk Al Hilal. Lionel Messi percaya diri Inter Miami bakal banyak raih trofi musim depan. Inter Miami merayakan pencapaian Ballon d'Or Lionel Messi dengan menggelar laga persahabatan melawan New York City FC. Messi menyampaikan sambutan kepada penonton sebelum memainkan pertandingan persahabatan tersebut, menyatakan keyakinannya bahwa dia bersama klub akan meraih lebih banyak trofi di musim depan. Seperti yang saya katakan di awal, saya tidak pernah meragukan bahwa tahun depan akan menjadi lebih baik. Kami akan terus menikmati, terus memenangkan gelar, ujarnya. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!